Selamat malam teman-teman. Kembali berjumpa dengan saya pada malam hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus. Teman-teman, pada malam hari ini saya kembali akan membaca firman Tuhan Yesus Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 1 sampai 35. Mari kita dengarkan. Paulus di hadapan mahkamah agama. Namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang ditujukan orang-orang Yahudi pada Paulus. Karena itu pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu, Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah." Jawab Paulus, "Hai saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu." Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan-golongan Saduki dan sebagian termasuk golongan Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi. Keturunan orang Farisi, aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharapkan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang Farisi dan orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan, tidak ada malaikat atau roh. Tapi orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah pecahan besar sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia mengerahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Perekop, komplotan orang-orang Yahudi. Dan setelah hari siang, orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, "Kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu, hendaklah kamu bersama-sama dengan mahkamah agama mengajarkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Dan sementara itu kami sudah siap setia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu." Akan tapi menggunakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu, dan ia datang ke markas. Dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, "Bawalah anak ini kepada para pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukan kepadanya." Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, "Paulus, orang tahanan itu memanggil aku dan minta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab waktu yang perlu diperhatikan kepadamu." Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya, "Apakah yang perlu kau beritahukan kepada aku?" Jawabnya, "Orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk minta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke mahkamah, seolah-olah mahkamah itu memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tapi janganlah engkau menangkap mereka, sebab daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan menurut diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap setia dan hanya menantikan keputusanmu." Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan bilang kepadanya, "Yang kadang kepada juga, bahwa engkau telah melakukan ini kepadaku." Berikut Paulus dipindahkan ke Kaisarea. Kemudian kepala pasukan memanggil dua perwira dan berkata, "Siapkanlah 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea beserta
70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing. Kira-kira pada jam 9 malam ini, sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus, dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix. Dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut: Salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia. Orang yang ditangkap oleh orang Yahudi dan mereka hendak membunuhnya. Aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya, karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapnya ke mahkamah agama mereka. Nyata bagiku bahwa ia didakwa karena salah hukum terhadap mereka, tapi tak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan berencana membunuh dia. Karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu, dan kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu. Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus dan sesuai dengan perintah, banyak pada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antiparis. Pada keesokan harinya mereka membiarkan orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan, dan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisarea, orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkannya ke Paulus kepadanya. Setelah membaca surat itu, wali negeri itu menyatakan Paulus dari provinsi mana asalnya. Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, Aku akan meriksa perkaramu bila para pendakwa juga telah di sini. Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Makasih Tuhan telah membaca firman-Mu. Sedikit banyak aku mengerti tentang firman-Mu malam ini Tuhan. Yalah, baik surga. Tidak tahu, aku bingung Tuhan. Dalam pada Yesus, ustakan sebagai pergumulanku, masalahku. Biarlah Bapa, Engkau yang menolong aku. Aku tetap sabar lagi. Dalam Yesus.